Oke, baik anak-anak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada anak-anak pada pagi hari ini kalian di depan itu ada kakak-kakak mahasiswa dari AMIK ya, dari AMIK untuk memberikan materi tentang komputer dan masyarakat di lingkungan SMP. Ya. Nanti pada saat kakak-kakak mahasiswa menyampaikan materi, tolong diperhatikan, dengarkan. Ya, ini sangat bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Komputer dan masyarakat di lingkungan SMP Negeri 8 Pangkal Pinang. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak mahasiswa sudah berkenan untuk datang memberikan materi atau sosialisasi tentang kegiatan kampus dari AMIK seperti temanya komputer dan masyarakat di lingkungan SMP 8. Kemudian Bapak ingatkan kembali, ya yang mau bertanya silakan bertanya. Ya jangan takut-takut, karena kalian bertanya itu akan menambah suatu pengetahuan kalian untuk tentang apa itu komputer, apa itu masyarakat. Ya. Jadi nanti silakan disimak. Waktu dan tempat nanti silakan diatur oleh kakak-kakak ya. Kita ini di SMP ini di pendidikan ada MBG. Kalau MBG itu biasanya jam setengah 10 Pak. Nah setengah 10 itu lah jadwalnya MBG. Jadi masih ada 1 jam lah. Silakan manfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak dari AMIK untuk kegiatan pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dede, maaf mengganggu waktunya di pagi hari ini ya. Kakak mau minta waktu yang sebentar saja, nggak sampai sejam lah. Baik, sebelum itu, silakan kami dari Atma Luhur, kampus ISTF Luhur yang tertempat di Selindung. Di sini kami akan menyampaikan materi kami komputer dan masyarakat di lingkungan SMP. Sebelumnya masuk ke materi, kakak perkenalkan dulu nama kakak Adi Saputra dengan NIM kakak 23225046 dan kakak Anung Didito Nugroho dengan NIM 23225071 dan teman kakak satu lagi namanya Dimas Arlangga dengan NIM 23225072 dan selanjutnya teman kakak di Kopi Randa dengan NIM 23225064 dan selanjutnya Udra Piaga dengan NIM 235004 dan terakhir teman kakak Maha Jahul Haki dengan NIM 23225050. Baik, sebelum ke materi, ini adalah tema dari kami, komputer dan masyarakat di lingkungan SMP. Baik, menjelaskan tentang apa itu komputer dan perannya di masyarakat, terutama di lingkungan SMP. Komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Lebih dari sekarang, perangkat elektronik, komputer adalah alat digital revolusioner yang membantu manusia dalam berbagai aktivitas, mulai dari pekerjaan hingga hiburan. Alat pembelajaran di SMP, pertama di lingkungan SMP, komputer digunakan sebagai instrumen kita untuk belajar, mencari informasi baru dan memfasilitasi komunikasi. Ini membuka gerbang menuju pengetahuan yang tak terbatas. Inovasi teknologinya, teknologi komputer dan internet adalah puncak inovasi yang telah mengubah lanskap masyarakat. Mereka menjalankan tugas-tugas kompleks dan menghubungkan individu dari berbagai penjuru dunia.
selanjutnya dari singkat dan perkembangan komputer. Sebelum baca materi di tersebut, di sini ada sudah menggunakan komputer belum? Pakai komputer, entah di sekolah, atau rumah, atau dimanapun itu. Sudah ada? Kalau ada coba katakan. Oke, baik. Untuk komputer sendiri ya, adik-adik di sini sudah zaman modern ya, sudah berkembang lah dari zamannya. Untuk komputer sendiri itu sudah tahu kan, dijelaskan sama Kakak Anu, sama Kakak. Terus di sini Kakak mau tanya satu lagi, tahu nggak perkembangan komputer itu di kapan dan di mana? Baik, di sini kita akan jelaskan sedikit ya sejarah dan perkembangan komputer. Untuk perjalanan komputer sendiri dimulai pada tahun abad 20 dan terus mengevaluasi dan melanjutkan dari perangkat raksasa yang memenuhi ruangan ini. Kita memiliki komputer pribadi yang ringkas dan perangkat mobile yang selalu dalam genggaman siswa. Dan yang pertama, komputer generasi awal. Pada awalnya komputer adalah mesin besar yang hanya bisa diakses oleh sedikit orang. Digunakan terutama untuk perhitungan militer dan ilmiah yang kompleks. Nah, maksudnya di sini adalah komputer ini hanya bisa diakses oleh orang tertentu, belum bisa diakses oleh kita semua atau secara umum. Dan hanya bisa dipakai hanya bisa lihat sini militer dan ilmiah. Ilmiah ini adalah maksudnya kayak apa namanya? Orang-orang tertentu atau ini sih apa namanya, para ilmuwan lah bisa mengaksesnya, bisa memakainya. Dan yang kedua, era komputer pribadi. Perkembangan menuju komputer pribadi membuat teknologi ini lebih mudah diakses oleh individu dan rumah tangga, mengubah cara kita bekerja dan hidup. Nah, di sini bisa dilihat kan, kalian bisa baca di sini sudah mulai nih komputer bisa diakses oleh secara umum tanpa harus orang tertentu seperti itu satu tadi. Ketika munculnya perangkat mobile, ini perangkat mobile seperti smartphone dan tablet telah membawa kekuatan kompetisi kemana-mana, menjadikan informasi dan konektivitas yang tersedia. Nah, di sini sudah terlihat juga perkembangannya. Seperti mobile ini ibaratnya WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee, terus Tokopedia. Terus yang keempat, revolusi internet. Nah, di sini internet sebagai jaringan telah menyatukan semua perangkat ini, menciptakan ekosistem informasi yang tidak terbatas dan mempercepat pertukaran data. Nah, revolusi internet ini bisa dibagi menjadi 6 kalau nggak salah kan ya. Pertama 1G, 2G, 3G, 4G, 4G salah, 5G sama 6G. Nah, yang keenam ini, yang 6G ini kita lagi mengembangkannya. Akan kalau nggak salah kakak ya, akan dimunculkan ke masyarakat pada tahun 2030. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari pengembangan jaringannya dari 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, 5 giga, sama 6 giga. Sekarang lihat juga di era modern saat ini ya. Selanjutnya teknologi di tangan generasi muda. Oke, Kakak akan menjelaskan tentang manfaat komputer bagi sekolah SMP. Komputer menawarkan segudang manfaat yang esensial untuk pengembangan akademik dan pribadi siswa SMP di era digital. Akses bahan belajar, komputer mempermudah siswa mengakses berbagai bahan belajar digital seperti e-book, modul interaktif, dan video pembelajaran yang kaya.
Literasi digital melalui pengguna komputer. Siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi digital dan menguasai keterampilan teknologi informasi yang krusial untuk masa depan. Di sini ada tentang dan etika pengguna komputer. Meskipun memiliki banyak manfaat, pengguna komputer juga dapat dengan tantangan yang perlu diatasi serta pentingnya penerapan etika digital yang kuat. Di sini ada resiko penyalahgunaan. 1. Paparan konten negatif dan tidak sesuai usia. Risiko kecanduan digital yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada ancaman keamanan cyber dan penipuan online. Kemudian lagi ada etika digital, menghormati hak cipta dan menghadiri plagiarisme, menjaga privasi diri dan orang lain di dunia maya, berperilaku sopan dan menghadiri cyberbullying. Baik, selanjutnya dampak sosial komputer. Integrasi komputer di lingkungan SMP membawa dampak sosial yang signifikan, baik positif maupun memerlukan perhatian khusus. Memperluas komunikasi, komputer membuka pintu bagi siswa untuk berkomunikasi dan berkolaborasi secara luas melalui media sosial dan platform belajar online, memecah batasan geografis. Adaptasi dunia digital, penggunaan komputer membantu siswa beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan dunia digital dan terus maju, mempersiapkan mereka untuk masa depan. Selanjutnya, waspada interaksi tatap muka. Namun perlu diwaspadai potensi pengurangan interaksi sosial tatap muka penting untuk menemukan keseimbangan antara konektivitas digital dan hubungan personal di dunia nyata. Studi kasus peningkatan literasi digital di SMP Ma'arif RU 1 Purwokerto. SMP Ma'arif 1 Purwokerto telah mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan literasi digital siswanya melalui program pembelajaran yang inovatif. Oke, yang selanjutnya yaitu studi kasus peningkatan literasi digital di SMP Ma'arif di 1 Purwokerto. Program pembelajaran interaktif. Setelah ini meluncurkan program pembelajaran interaktif yang berfokus pada pengenalan sistem komputer dan jaringan komputer, dirancang khusus untuk mahasiswa SMP. Yang kedua, metode berbasis praktik. Program ini mengadopsi metode pembelajaran berbasis praktik, di mana siswa secara langsung terlibat dengan eksplorasi dan pemecahan masalah menggunakan komputer. Yang ketiga, hasil positif. Hasil dari program ini sangat memuaskan, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang teknologi, serta memicu antusiasme mereka terhadap dunia digital. Studi kasus membuktikan bahwa pendekatan praktis dan interaktif sangat efektif dalam mempersiapkan siswa SMP menghadapi teknologi di masa depan. Oke, untuk masa depan komputer dan masyarakat di SMP, masa depan teknologi terus berkembang pesat dan komputer akan memainkan peran yang semakin sentral dalam membentuk masyarakat dan pendidikan lingkungan. Yang pertama, kecerdasan buatan atau AI. Pengenalan AI dalam aplikasi pendidikan akan mengubah cara siswa belajar dan berinteraksi dengan teknologi. Yang kedua, cloud computing, akses
akses ke sumber daya komputasi dan penyimpangan data berbasis cloud akan semakin memudahkan kolaborasi dan berbagai informasi. Yang ketiga yaitu pembelajaran daring. Model pembelajaran daring akan terus disempurnakan, menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih besar dalam pendidikan. Siswa SMP harus dipersiapkan dengan literasi digital yang kuat untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan komputer sebagai alat pemberdayaan dalam masyarakat digital. Selanjutnya, komputer sebagai jembatan menuju masa depan yang cerah, yaitu komputer dalam teknologi informasi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan fondasi penting dalam kehidupan siswa SMP, membentuk cara mereka belajar, berinteraksi dan berinovasi. Pemanfaatan yang tepat, dengan pemanfaatan yang bijak dan tepat, komputer memiliki potensi luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan sosial siswa, membuka peluang tanpa batas. Baiklah, itulah materi dari kakak-kakak menyampaikan komputer masyarakat di lingkungan SMP. Baik, sebelum ada yang bertanya, kakak mau tanya dulu sama kalian. Di sini sudah pakai ya semua komputer ya, baik di SMP, sekolah, SMP, di rumah atau di tempat lain. Kakak mau tanya nih. Oke. Untuk penanya kakak sendiri, mobile apa yang sering digunakan pada komputer, baik di lingkungan SMP, SMA, kuliah, masyarakat yang sering kayak mengerjakan tugas tuh? Ada yang tahu? Mobile atau aplikasi yang sering digunakan di lingkungan SMP, SD, SMA, kuliah atau dunia pekerjaan yang sering digunakan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Aplikasinya warna biru, depannya W. Udah kasih dulu. Aplikasinya biru nih, warna biru, depannya W. Yang untuk ngetik apa? Apa jawab tadi? Oh. Coba angkat tangan. Apa tuh? Tepuk tangan dulu. Sekarang oke, pertanyaan kedua. Mengapa SMP perlu belajar menggunakan komputer dengan baik? Mengapa siswa SMP perlu belajar menggunakan komputer dengan baik?
yang tahu? Kalau ada yang tahu angkat tangan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Coba, ayo, ayo, ayo berani deh. Apa? Agar bisa digunakan di masa depan yang cerah. Oke, di sini kakak akan menjelaskan sedikit ya dari jawaban teman kalian. Apa namanya? Oke, dari mereka jawabnya sudah benar, tapi kakak akan menambahkan sedikit ya. Untuk benar menggunakan untuk masa depan yang baik. Dan juga di era sekarang ini, era modern ini banyak sekali kayak hacking, penipuan, kayak kalian udah tahu lah, biarkan hacker yang terkenal di Indonesia. Baik, untuk situ apalagi di siswa SMP ini rentan sekali ya bagi anak-anak sekolah yang dengan kasus penipuan, apalagi ada pesan yang tidak dikenal masuk, kalian klik dan data-data kalian kebocor. Nah, untuk pengawasannya di sosial media ini, agar kalian tahu deh apa itu hacking, kasus penipuan, terus tracking namanya, ada satu lagi namanya tracking, terus satu lagi untuk membuat kalian belajar ya, apalagi di era modern sekarang zaman udah canggih, dari zaman kalian sudah tahu lah, sekarang udah namanya iPhone 17, Samsung, Flip, terus apalagi ada namanya data kasus yang terbaru, bisa pakai untuk gaming, belajar, pekerjaan. Baik, di sini dari kakak sudah kakak bertanya, dan dari kalian ada yang ingin bertanya dari materi kakak? Ada yang ingin tanyakan? Atau ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Baik, ada mau bertanya? Sebelum kakak tanya lagi nih, kakak mau tanya. Nggak ada ya? Saya dari IPB, saya Nazalina. Saya ingin bertanya, apa dampak negatif menggunakan komputer?
negatif menggunakan komputer, terutama bagi siswa SMP ya. Dampak negatif menggunakan komputer yang pertama kecanduan komputer atau kecanduan bermain game. Jika terlalu sering bermain game atau berselancar internet, siswa bisa lupa waktu dan meninggalkan pelajaran. Yang kedua, mengurangi interaksi sosial atau terlalu fokus pada komputer bisa membuat siswa jarang berkomunikasi dengan keluarga, kakak, adik, atau teman. Ketiga, masuknya konten negatif. Internet bisa menghasilkan gambar, video, atau informasi yang tidak cocok untuk anak SMP jika tidak diawasi. Yang keempat, kalian bisa terkena gangguan kesehatan karena terlalu lama di depan layar dapat menyebabkan mata, lelah, sakit kepala, serta nyeri punggung atau leher. Dan 5, ada risiko dari cyberbullying. Komputer dan internet bisa digunakan untuk mengejek atau mengganggu orang lain secara online. Yang keenam, keamanan data terancam. Siswa bisa terkena virus, penipuan online, atau pencurian data jika tidak berhati-hati. Yang ketujuh, menurunnya prestasi belajar. Jika komputer digunakan untuk hal yang tidak penting, siswa bisa menjadi malas dan nilai belajarnya menjadi turun. Mungkin itu saja. Ada lagi mau bertanya? Oke, kakak mau tanya satu lagi ya, terakhir. Sebelum itu, kalau dari pertanyaan kakak, coba kakak mau kalian angkat tangan yang sudah menggunakan komputer atau laptop. Angkat tangan aja. Angkat tangan, coba siapa? Tinggi-tinggi. Ayo, tinggi-tinggi yuk. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 orang nih. Yakin nih? Yakin nih, hanya 6 orang nih. Oke. Dari 6 orang itu, kamu tanya nih. Kalian ini udah menggunakan nih komputer atau laptop nih. Aplikasi apa atau mikroskop apa yang sering kalian gunakan di komputer atau laptop? Selain YouTube, TikTok, game apapun itu, terus IG udah, TikTok udah, Shopee, Lazada, Tokopedia. Selain itu, kalian sering menggunakan apa tuh? Yang bagi kalian membutuhkan untuk belajar? Kalian Google Chrome? Apa kan? Kakak mau tanya nih, kamu kan sering menggunakan apa nih? Apa itu biasanya digunakan untuk apa aja? Edit pelajaran dan Apalagi selain pelajaran, apalagi pelajaran apa lagi? edit poster. Stiker lagi? Baik. Ada lagi yang untuk pelajaran. Namanya udah lagi bunyi, 1 Canva. Ada lagi apa yuk? 3, 2 lagi. Ayo, apa lagi? Mobile ya, bukan AI. Bukan AI ya, tapi kakak tanyakan mobile itu aplikasi deh, aplikasi kayak kawan kalian tuh pada Canva, terus tadi Word. Itu untuk pelajaran deh, untuk di lingkungan SD, SMP, SMA, dunia pekerjaan. Ayo, tadi udah Word 1, Canva 1, satu lagi apa? Yang untuk edit deh, foto. Kakak itu foto, untuk edit foto. Bukan. Foto.
Ayo, apa ayo? Atau ini, kalau nggak tahu, edit foto atau video apa mobilnya? Bukan, itu. Bukan, salah. Depannya P, depannya P, terus logonya kalau nggak salah kakak itu P sama S. P sama S ya, P sama S. Apa? Photoshop. Benar deh, namanya Photoshop ya. Nah, Photoshop ini sering digunakan ya untuk bukan selain mengedit juga sih, tapi untuk desain seperti kayak gini nih. Kayak yang kakak pakai terus sama yang baju kalian pakai. Situnya fungsinya untuk desain baju deh, seperti logo atau album kakak baju sekolah kalian. Terus dari kakak berani lagi, ada kalian mau bertanya? Oke, udah bosan ya? Udah bosan ya? Oke. Udah makan belum? Sini udah makan belum? Kecil sekali bu ya suaranya pak, nggak makan. Apa lagi? Ini. Baik, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk menerima materi dari kakak. Sebelumnya sebelum kita tutup, nanti keluar, nanti kita ada foto-foto ya untuk dokumentasi kakak dari tugas kuliah kakak. Nanti kalian pasti ngerasa gimana jadi kakak, kita ingin sama ibu gurunya biar bisa di sini. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga Allah memberkati.